Dan mungkin juga dengan kehadiran Faisal Halil dalam skuad tu memberi moral boost yang sangat kau-kau lah kepada pemain semua, sebab diorang melihat sendiri bagaimana Mickey daripada insiden tu berlaku, bagaimana dia bangkit semula. So dia macam jadi satu simbol kepada player Selangor dan juga fans Selangor sendiri. Kita kena bangkit untuk game ni. Betul. Memang agak terkejut sebab bayangkan masa benda tu jadi, kita sampai tahap bercakap mengenai kemungkinan Faisal Halim kena bersara. Betul. Sampai Dia sendiri pun memikirkan benda yang sama macam kita fikirkan. Tapi bila kembalinya dia satu petanda positif untuk bola sepak Malaysia. Akhirnya lah di sebalik, macam kita tahu kan tahun ni punya atau macam tapi kata busuknya liga kita, busuknya bola sepak Malaysia. So dengan kembalinya dia, aku rasa ini satu petanda positif bagi sinar, macam seakan-akan rasa macam adakah ini akhirnya bola sepak Malaysia akan kembali bersinar kembali. Menpora Malaysia minta klub sepak bola dikelola profesional demi liga yang berkelanjutan. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh, menyerukan agar klub-klub sepak bola di negara itu dikelola oleh pihak yang memiliki keterampilan keuangan dan manajerial yang mumpuni. Seruan ini disampaikan guna menarik lebih banyak investasi ke dalam liga domestik sekaligus menjamin kesejahteraan para pemain, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita negara bernama pada Selasa. Yeoh menyoroti bahwa kegagalan sejumlah klub dalam memenuhi tanggung jawab dasar seperti pembayaran gaji turut merusak kepercayaan sponsor dan menghambat upaya pengembangan sepak bola Malaysia. Ia menekankan pentingnya tata kelola klub yang profesional untuk menarik sponsor yang ingin melihat stabilitas dan akuntabilitas manajemen klub. So saya pun dah berjumpa dengan YB Menteri Wilayah, Dr. Zaliha. Beliau bercakap pada saya dan akan membantu pasukan KL City, dan saya pun dah berjumpa dengan Datuk Seri Datuk Bandar Kuala Lumpur. Beliau juga akan membantu dalam masa terdekat ni, insya-Allah akan dibayar sekurang-kurangnya 2 bulan lah untuk tunggakan yang akan datang ni lah. So maknanya KLFA still pemilik. So of course Exco KLFA datang kuasa tertinggi akan berjumpa dengan pemain sendiri dan akan bertanya sendiri bagaimana orang kata tunggakan ni setiap pemain lah yang ada. Boleh jadi macam Paulo 7, mungkin yang lain 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Yang ini semua kita nak tahulah dalam masa terdekat ni. Sepak bola punya banyak penonton, itu sebabnya saya yakin bahwa untuk meyakinkan sponsor, yang ingin mereka lihat adalah bagaimana klub itu dijalankan, bagaimana mereka membayar gaji, atau mengurus kesejahteraan pemain, ujar Yeoh. Ia menambahkan, saya menghimbau agar mereka yang tidak mampu, jangan sentuh saja, biarkan orang lain yang mengambil alih. Kadang ada yang tidak mampu mengelola tapi tetap ingin memegang kekuasaan, menghalangi orang lain untuk masuk. Sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis menyusul buruknya sistem manajemen di sejumlah klub lokal. Banyak klub Malaysia yang menghadapi masalah keuangan hingga kesulitan membayar gaji pemain. Greetings from the Asian Football Confederation. The 7th AFC Medical Conference is a platform for renowned medical experts to share the latest information, research and development in sports science. It is also an opportunity for medical practitioners to learn, discuss and share their knowledge for the benefit of footballers and our beloved sport. Continues to evolve rapidly, and Asia must be in the forefront to ensure that the health and recovery of our sportsmen and women remain as our highest priority. Berdasarkan catatan, sedikitnya dilaporkan ada 5 tim Liga Super Malaysia yang menghadapi masalah tunggakan gaji. Menurut laporan, total nilai tunggakan gaji dari klub-klub tersebut mencapai puluhan juta ringgit. Saat ini, rata-rata pemain di klub tersebut menghadapi tunggakan gaji yang berlangsung hingga 6 bulan. Klub saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikannya sebelum batas waktu pengajuan lisensi nasional pada 10 Mei. Perak FC bahkan telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Datuk Seri Azim Zabidi selaku petinggi klub mengatakan timnya harus mundur karena kesulitan keuangan.
Azim dilaporkan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mengembangkan tim. Bola pilih lepas tangan, AFC ogah campuri masalah sepak bola Malaysia. By Dwi Aryo Prihadi, Minggu 4 Mei 2025. Buat kelab ini dan negara suatu hari nanti. Dan saya juga berharap si pelaku akan dapat ditangkap secepat mungkin. Saya boleh kembali menyertai pasukan seperti sebelum ini. Masih terdapat beberapa proses pemulihan yang saya harus jalani sebelum Doktor Malaysia bermain melalui televisyen. Kaki memang menggigil, hati memang ronta-ronta untuk bermain. Namun, dengan jutaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Had, dan Duli Yang Teramat. Tunggakan gaji KL City, bukan 9 bulan tapi lebih. Tunggakan gaji dalam pasukan bola sepak Kuala Lumpur City FC, KL City, kembali mencuri tumpuan apabila beberapa pemain tampil mendedahkan bahwa mereka tidak menerima bayaran gaji selama lebih daripada 9 bulan, jauh lebih lama daripada yang didedahkan secara rasmi sebelum ini. Sumber dalaman pasukan yang enggan namanya disiarkan memberitahu bahwa tunggakan sebenar bukan hanya sejak pertengahan 2024. Malah ada pemain yang belum menerima gaji penuh sejak awal musim lalu. Kami telah berdiam diri terlalu lama, bukan 9 bulan, tapi lebih. Ada pemain yang terpaksa meminjam uang untuk menyara keluarga, kata salah seorang pemain senior KL City. Pendedahan ini menimbulkan persoalan serius mengenai pengurusan keuangan klub dan keberkesanan pemantauan daripada Badan Induk Liga Malaysia, termasuk Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan Malaysian Football League, MFL. Presiden KL City, Khalid Abdul Samad, sebelum ini mengakui wujud masalah keuangan dalam klub tersebut, tetapi menafikan bahwa tunggakan melebihi 9 bulan. Beliau menyatakan usaha sedang dijalankan untuk menyelesaikan isu tersebut dengan bantuan penaja dan rundingan dalaman. Namun, kenyataan itu dilihat tidak mencukupi oleh para pemain dan penyokong yang menganggap ketulusan dan tanggung jawab harus menjadi keutamaan. Tekanan kepada FAM dan MFL isu ini juga menambah tekanan kepada FAM dan MFL untuk memperketat syarat pelesenan dan pengawasan keuangan pasukan-pasukan dalam Liga Utama Negara. Beberapa pemerhati industri menyarankan agar tindakan tegas diambil, termasuk penggantungan penyertaan klub yang gagal memenuhi tanggung jawab keuangan. Masalah tunggakan gaji bukanlah isu baharu dalam bola sepak tempatan, tapi sampai bila ia akan dibiarkan berlarutan, ujar seorang bekas pengurus pasukan Liga Super. Masa depan pemain terancam dalam pada itu, kebajikan pemain KL City semakin menjadi perhatian. Ketiadaan pendapatan tetap memberi kesan langsung kepada motivasi, prestasi, dan kesehatan mental mereka. Ada yang mempertimbangkan untuk meninggalkan pasukan atau bersara awal. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, juga telah mengeluarkan kenyataan mendesak agar semua pihak terlibat bertindak segera bagi melindungi hak dan masa depan pemain. Kesimpulan, tunggakan gaji yang melibatkan KL City FC bukan sekadar isu pengurusan, tetapi satu gambaran nyata krisis struktur dalam bola sepak Malaysia. Ketelusan, integriti, dan kebertanggungjawaban perlu menjadi teras pembaharuan jika bola sepak negara ingin terus bergerak ke hadapan. Kuala Lumpur, 6 Mei 2025. Kemelut gaji yang melanda pasukan bola sepak Kuala Lumpur City FC, KL City, semakin parah apabila beberapa pemain tampil mendedahkan bahawa mereka tidak menerima bayaran selama lebih daripada 9 bulan.